ini kita akan meresensi buku Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal, karangan Profesor Dr. Hj. T. Fatimah Jaya Sudarma, penerbit PT Revika Aditama, jumlah halaman 106, tahun cetak April 2012. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Hj. T. Fatimah Jaya Sudarma yang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Sastra Unpad dan program Pasca Sarjana Unpad yang membina mata kuliah metodologi penelitian linguistik, teori-teori linguistik, semantik, dan lain sebagainya. Beliau juga merupakan dosen yang memiliki banyak prestasi di bidangnya. Secara umum, buku ini membahas dan menyajikan mengenai semantik, yaitu ilmu yang berhubungan dengan makna, leksikal, dan gramatikal. Dalam buku ini pula penulis menyajikan teori-teori mengenai ilmu makna, leksikal, dan juga gramatikal. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari unsur-unsur semantik, struktur leksikal, dan ketaksaan atau ambiguitas. Buku ini terdiri dari 4 bab yang di dalamnya terdapat subbab-subbab yang melengkapi dan menjelaskan tiap babnya. Bab pertama yaitu pendahuluan yang memaparkan tentang istilah semantik, ruang lingkup semantik, istilah makna, semantik, dan linguistik, sifat sejarah semantik dan semantik, filsafat, dan psikologi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa semantik ini ada pada ketiga tataran bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Morfologi dan sintaksis merupakan dalam gramatika dan tata bahasa. Istilah semantik ini muncul pada tahun 1894 yang dikenal melalui American Philological Association dan mulai dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna pada tahun 1897 dengan munculnya esai De Semantice karya M. Brial. Semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa. Namun dalam buku ini ruang lingkup semantik dibatasi pada hubungan ilmu makna sendiri di bidang linguistik. Sedangkan pada istilah makna itu sendiri mempunyai 3 tingkat keberadaan, yaitu tingkat pertama dan kedua makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur. Sedangkan pada tingkat ketiga makna lebih ditekankan pada makna, sedangkan acuannya bergantung pada pengalaman penutur bahasa itu sendiri. Sedangkan semantik lebih menitik beratkan pada bidang makna dan berpangkal dari acuan dan bentuk simbol. Kemudian bab kedua membahas tentang unsur-unsur semantik yang di dalamnya terdapat subbab-subbab, yaitu tanda atau sign, kemudian lambang atau simbol, makna leksikal dan hubungan referensial, dan penamaan atau naming. Pada bab ini dijelaskan bahwa teori tanda dikenal dengan semiotik yang dibagi dalam 3 cabang, yaitu semantik yang berhubungan dengan tanda-tanda, sintaktik berhubungan dengan gabungan tanda-tanda, dan pragmatik berhubungan dengan asal-usul pemakaian dan akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tingkah laku berbahasa. Perbedaan tanda dan simbol terletak pada hubungannya dengan kenyataan. Tanda menyatakan hubungan langsung dengan kenyataan, sedangkan simbol tidak. Dan hubungan lambang dan bahasa dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang terdiri dari tanda dan lambang. Makna leksikal secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu makna dasar dan makna perluasan, atau makna denotatif, kognitif, deskriptif, dan makna konotatif atau emotif. Kemudian masuk pada bab ketiga, yaitu memaparkan tentang struktur leksikal yang membahas tentang sinonim, polisemi, dan homonimi, hiponimi, antonimi, varietas polisemi, meronimi, semantik kognitif, dan gramatika kata atau word grammar. Dalam varietas polisemi membahas tentang 1. Hubungan polisemi linear yang terdiri dari autofinomini, automeronimi, autosuperodinat, autolimini. Kemudian yang kedua yaitu hubungan polisemi nonlinear yang membahas tentang metafora dan metonimi. Dalam bab ini menjelaskan tentang tata hubungan makna atau yang disebut dengan struktur leksikal. Arti leksikal yaitu suatu arti kata yang sesuai dengan apa yang kita jumpai di dalam leksikon.
dalam arti-arti leksikal tersebut dapat bergeser, berubah, dan menyimpang. Oleh karena itu, ahli bahasa berpendapat bahwa arti dibedakan dari makna. Arti merupakan arti leksikal yang dapat dicari di kamus, dan bermakna merupakan hubungan yang ada di antara satuan bahasa. Makna didapatkan dengan meneliti hubungannya di dalam struktur bahasa atau arti struktural. Berdasarkan kenyataan tersebutlah dikenalnya bermacam-macam makna, seperti sinonimi, polisemi, hiponimi, dan antonimi. Dan munculnya hubungan makna tersebutlah yang dinamakan struktur leksikal. Polisemi mempelajari satu kata atau bentuk atau pula struktur yang memiliki lebih dari satu makna. Polisemi ini bertumpang tindih dengan homonimi atau homograf sama bentuk dan homofon sama bunyi. Berbeda lagi dengan antonimi yang mempelajari tentang pertentangan makna, dan varietas polisemi ini terjadi karena ada hubungan motivasi antara makna yang bersifat polisemis dan homonimis. Maksudnya yaitu homograf yang mempunyai makna lebih dari satu, polisemi, sama halnya dengan homofon. Kemudian masuk di bab keempat yang memaparkan tentang ketaksaan atau ambiguitas, yang membahas tentang ketaksaan fonetik, ketaksaan gramatikal, dan ketaksaan leksikal. Dalam bab ini pula dijelaskan bahwa ketaksaan atau yang dikenal dengan ambiguitas dalam berbagai variasi tulisan atau tuturan. Dan bahasa lisan sering menimbulkan ketaksaan, sebab apa yang kita dengar belum tentu tepat benar yang dimaksudkan oleh pembaca atau penulis. Dan ketaksaan ambiguitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ketaksaan fonetik. Biasanya ketaksaan ini muncul akibat berbaurnya bahasa yang dilafalkan, seperti halnya pelafalan katanya terlalu cepat sehingga menimbulkan keraguan-raguan akan maknanya. Dan ketaksaan fonetik ini biasanya terjadi ketika pembicara melafalkan ujarannya. Yang kedua yaitu ketaksaan gramatika. Dalam hal gramatika, ketaksaan dapat muncul dikarenakan dua hal yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal dan ketaksaan pada frase yang mirip. Kemudian yang ketiga yaitu ketaksaan leksikal. Pada bagian ini ketaksaan dapat muncul karena setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Misalnya kata bank yang mungkin bisa mengacu kepada abang dan bank. Abang arti kakak atau bank tempat menyimpan uang. Dalam bentuk seperti ini dikatakan polivalensi yang dapat dilihat dari dua segi polisemi dan homonimi. Secara keseluruhan, isi yang terdapat dalam buku Semantik 1, makna leksikal dan gramatikal ini layak untuk dibaca dan dijadikan pegangan bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu bahasa terutama semantik. Meskipun terdapat sedikit kekurangan terkait halaman yang kosong pada setiap akhir bab, namun materi yang disampaikan dalam buku ini mudah untuk dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang mudah. Oleh karena ini, saya merekomendasikan buku ini sebagai buku bacaan dan pegangan yang tepat bagi siswa, mahasiswa maupun dosen yang ingin mendalami ilmu bahasa, terutama semantik. Sekian untuk kesempatan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.